Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika SMP MTS Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga Ananda semuanya tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kita saat ini. Mari kita sama-sama berdoa agar wabah ini cepat hilang dan kita bisa kembali beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Baiklah Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan membahas transformasi tipe kedua, yaitu translasi. Bersama Bapak Resvinal Mardan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Bapak mengharapkan melalui pengamatan video berikut Ananda mampu, yang pertama, menjelaskan definisi translasi pada suatu benda dengan benar. Yang kedua, melukis bayangan hasil translasi dengan benar. Silahkan Ananda perhatikan dengan baik. Translasi adalah memindahkan atau menggeser suatu objek pada jarak tetap ke arah tertentu, tanpa mengubah ukuran atau bentuknya dan tanpa memutar atau membalikkannya. Objek asli disebut dengan gambar awal dan hasil translasi disebut dengan bayangan. Contoh-contoh translasi dapat kita temukan di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah bagian heksagonal sarang lebah, memiliki ukuran yang sama, bentuk yang sama, dan menghadap arah yang sama. Contoh lainnya adalah aktivitas berseluncur. Saat kita menuruni seluncuran, kita sedang mengalami proses translasi, sebab kita sedang bergerak dengan jarak tertentu. Kita tidak mengubah ukuran, bentuk, atau arah yang kita hadapi. Berikutnya, bagaimanakah bentuk translasi dari suatu benda? Setiap titik pada suatu bangun datar ditranslasikan dengan jarak yang sama dan arah yang sama. Jika suatu translasi pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Selanjutnya, jika suatu translasi pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah atas dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah bawah. Berikutnya, contoh. Translasikan segitiga PQR 4 satuan ke arah kanan dan 3 satuan ke arah bawah. Baiklah, penyelesaiannya seperti ini. Segitiga PQR, P-nya titiknya negatif 2,1, Q-nya negatif 3,3, dan R-nya 0,4. Ini segitiganya yang berwarna ungu. Akan kita translasikan 4 satuan ke arah kanan. Ya, seperti itu. Kemudian 3 satuan ke arah bawah. Nah, segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen merupakan bayangan segitiga PQR setelah ditranslasikan sejauh 4 satuan ke arah kanan dan 3 satuan ke arah bawah. Berikutnya, notasi translasi dan pasangan bilangan. Pada translasi, selain dapat diwakili oleh ruas garis berarah, dapat juga dinyatakan dengan pasangan bilangan T, A, B, di mana A menyatakan pergeseran horizontal ke arah kanan positif, ke arah kiri negatif, dan B menyatakan pergeseran vertikal ke arah atas positif, ke arah bawah negatif. Berikutnya, contoh dari notasi translasi. Ini T negatif 3, 2.
Translasi mempunyai bilangan negatif 3 sebagai bilangan pertama dan 2 sebagai bilangan kedua. Berarti kita melakukan translasi 3 satuan ke arah kiri, kemudian 2 satuan ke arah atas. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang translasi pada koordinat kartesius. Pertama, translasi pada titik. Sebelum kita masuk pada translasi pada titik, ada baiknya Ananda perhatikan contoh berikut. Nah, translasikan titik-titik berikut 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Yang pertama, titik P, 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Hasil translasinya adalah P aksen 2, negatif 2. Kemudian titik R 0,4 ditranslasikan 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Maka hasil translasinya menjadi R aksen 4,1. Nah, dari contoh tadi kita dapat suatu kesimpulan bahwasannya jika titik A, X, Y ditranslasikan dengan TAB, maka diperoleh bayangan titik A yaitu A aksen, X aksen, Y aksen, di mana X aksennya sama dengan X ditambah A pada T, kemudian Y aksen sama dengan komponen Y ditambah komponen B pada T, notasi translasi. Nah, atau dapat juga dinotasikan dengan AX, Y jika ditranslasikan dengan TAB, maka bayangannya adalah A aksen, X ditambah A, Y ditambah B. Nah, berikutnya ini contoh translasi pada titik. Gambarlah bayangan dari titik A, negatif 2, negatif 1 setelah dilakukan translasi oleh T34. Nah, untuk menjawab soal-soal di atas, kita kumpulkan dulu informasi-informasi yang terdapat pada soal. Yang pertama, yang diketahui dari soalnya, A, titik A-nya negatif 2, negatif 1. Titik A-nya titik yang akan ditranslasikan dengan translasi 34. Nah, ditanya gambar dan tentukan koordinat bayangan. Oke, langsung saja kita jawab. Ini sistem koordinatnya. Kemudian ini titik A-nya negatif 2, negatif 1. Akan kita translasikan dengan translasi 34. Artinya 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Maka kita akan memperoleh titik translasinya yaitu A aksen 1,3. Nah, hasil translasi dari titik A negatif 2, negatif 1 oleh translasi 34 adalah A aksen 1,3. Nah, translasi titik A negatif 2, negatif 1 oleh T34 dapat juga kita selesaikan dengan aturan berikut. AX, Y jika ditranslasikan dengan AB, A aksennya atau bayangannya nanti adalah X ditambah A, Y ditambah B. Oke, langsung saja. Nah, titik A-nya negatif 2, negatif 1 akan kita translasikan dengan T34. Maka A aksennya nanti menjadi negatif 2 ditambah 3 itu adalah 1 ya, 1, kemudian negatif 1 ditambah 4 adalah 3, maka A aksennya 1,3. Nah, berikutnya kita akan mencari tahu bagaimana cara mentranslasikan bangun datar. Caranya tidak jauh berbeda dengan mentranslasikan titik, oleh karena itu kita langsung saja dengan contoh soal ya. Nah, contoh soalnya, diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut A negatif 4,4, B negatif 2,2, dan C negatif 4, negatif 1. Gambarlah bayangan segitiga ABC pada bidang koordinat kartesius jika ditranslasikan oleh T60. Oke,
Sebelum menjawab soalnya, kita kumpulkan dulu informasi-informasi yang terdapat pada soalnya. Yang pertama, yang diketahui dari soalnya adalah segitiga ABC dengan titik-titik sudut A negatif 4,4, B negatif 2,2, dan C negatif 4, negatif 1 dengan translasi 6, 0. Kemudian ditanya gambar dan tentukan koordinat bayangannya. Nah, langsung saja kita jawab. Kita gambar dulu segitiga ABC-nya. A-nya negatif 4,4, B-nya negatif 2,2, dan C-nya negatif 4, negatif 1. Itulah segitiga ABC-nya. Kemudian kita akan translasikan sejauh T 6, 0. Maka 6 satuan ke kanan didapat translasinya A aksen 2,4. Kemudian sama 6 satuan ke kanan translasinya B aksen 4,2, itu untuk titik B negatif 2,2. Kemudian 6 satuan ke kanan juga untuk titik C negatif 4, negatif 1 dengan bayangannya nanti menjadi C aksen 2, negatif 1. Nah, itulah bentuk dari bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Nah, perhatikan bagaimana setiap titik bergerak pada jarak yang sama ke arah yang sama. Ketiga titik ABC dipindahkan 6 satuan secara horizontal ke arah kanan. Nah, jadi hasil translasi segitiga ABC dengan A negatif 4,4, B negatif 2,2, dan C negatif 4, negatif 1 oleh T60 adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan A aksennya 2,4, B aksennya 4,2, C aksennya 2, negatif 1. Nah, selain itu, untuk mentranslasikan segitiga ABC tadi dengan translasi 6,0, kita juga dapat menggunakan aturan yang juga sudah kita gunakan pada saat mentranslasikan sebuah titik, yaitu aturan ini, aturan berikut ya. X, Y jika ditranslasikan dengan TAB, maka A aksennya nanti menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Oke, langsung saja. Nah, oke Ananda, langsung saja kita translasikan masing-masing titik pada segitiga ABC menggunakan aturan tersebut. Nah, mulai dari titik A, negatif 4,4 ditranslasikan dengan T60, maka A aksennya menjadi negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2, 4 ditambah 0 sama dengan 4, berarti A aksennya 2,4. Berikutnya, titik B negatif 2,2 ditranslasikan juga dengan T60, maka B aksennya negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4, 2 ditambah 0 sama dengan 2, maka B aksennya menjadi 4,2. Berikutnya titik C negatif 4, negatif 1 ditranslasikan dengan T60 juga, maka C aksennya menjadi negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2, negatif 1 ditambah 0 sama dengan negatif 1, maka C aksennya menjadi 2, negatif 1. Baiklah Ananda, itulah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini adalah rumus translasi, yaitu sebagai berikut. Nah, jika A, X, Y ditranslasikan dengan T, A, B, maka hasil translasinya berupa A aksen, X ditambah A, Y ditambah B. Baiklah Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat Ananda pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.